Hai, welcome to kelompok 3. Tugas kelompok, Pendidikan Pancasila. Dosen, Huma Magridoni Calling, SPD, MPD. Dipersembahkan oleh kelompok 3, Fitriza Yunisa, Farel Farelio, Aprilia Wahyuni, Gustia SEPR Yani Putri, Lufise Fitra. Selamat menyaksikan. Pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon, beringin, kepala benteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai terbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkeramkan oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk itulah pengertian dari Pancasila, dan kita masuk ke pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Destut de Trancy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang kompresif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum, dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang dijauhkan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem pemikiran yang eksplisit. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya adalah warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kewarganegaraan atau kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan berbangsa. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam ketetapan MPR tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya Pancasila sebagai mana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan. Harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi pertama adalah Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Contoh tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu teroris. Teroris secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik.
dalam skala lebih kecil daripada perang. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Mengapa terorisme masih tetap berlanjut di Indonesia padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi? Kehadiran terorisme seakan mengerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sumber pokok kesalahan tidak terletak pada Pancasila. Tak ada yang salah dengan Pancasila karena isi Pancasila tidak melenceng dari nilai-nilai yang ada. Kesalahan yang sesungguhnya terletak pada penerapan Pancasila sebagai ideologi. Hal itu terjadi karena banyaknya orang Indonesia yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar, terlebih para teroris. Mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten dalam melaksanakan isi Pancasila. Mereka mengerti dan memahami Pancasila, namun tidak menerapkannya dalam kehidupan mereka. Bahkan sekarang julukan yang tidak enak didengar mampir di telinga kita sebagai negara sarang teroris. Terorisme di Indonesia muncul di saat yang sama dengan dekade, di mana bangsa ini melupakan Pancasila. Tidak pernah lagi Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal para pemimpin NKRI sejak awal menyatakan bahwa penyelamat, pemersatu, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Oke teman-teman, tadi kan udah dibahas tentang terorisme. Nah, sekarang kelompok kami akan menyajikan berita yang membahas tentang terorisme yang ada di Indonesia. Selamat menonton! Kedua pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu lalu menganggap aksi mereka sebagai bulan madu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli Amar pun menilai tindakan keduanya di luar akal sehat dan jauh dari nilai agama. Peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar. Peristiwa pemboman ini terjadi pada hari Minggu bertepatan pada tanggal 28 Maret 2021 pada pukul 10:28 WITA. Pastor Wilhelmus yang merupakan tua dari gereja tersebut menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah selesainya misa 2 dilakukan. Kebetulan gereja memiliki banyak pintu. Nah, saat terjadinya sirkulasi jamaah, yaitu jamaah misa kedua ini pulang dan masuk jamaah baru, di saat itulah para dua teroris ini mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam gereja. Dua pelaku teroris ke gereja menggunakan sebuah sepeda motor, namun gerak-gerik mencurigakan mereka sudah dicurigai oleh petugas keamanan gereja tersebut. Karena petugas keamanan curiga, maka petugas keamanan mencegah dua teroris tadi. Nah, saat itulah pemboman gereja ini terjadi. Ledakan yang cukup keras terekam jelas di CCTV di sekitar tempat kejadian. Nah, karena kejadian ini menyebabkan 2 orang tewas, yaitunya teroris, dan 20 orang luka-luka. Tentang upaya agar ideologi negara Indonesia tetap pada maruannya. Upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 cara atau dengan 3 hal. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Nah, di sini artinya pemerintah melalui Kemendikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan antisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau konsep budaya di masyarakat daerah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan budaya-budaya lokal yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, yaitu menguatkan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda atau kita adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Namun, saat sekarang ini pemaparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda. Nah, di sini diperlukan peran pemerintah dalam menyusun strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Nah, di sini pemerintah tidak perlu segan-segan lagi untuk menguatkan peraturan yang ada demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, yaitu bangsa Indonesia.